Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Desember 2024 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini masih dalam oktav Natal, kita memperingati pesta kanak-kanak suci untuk mengenang bayi-bayi yang menjadi martir di Bethlehem dan sekitarnya berkaitan dengan kelahiran bayi Yesus. Namun Yesus sendiri selamat dari pembantaian tersebut karena Tuhan memanggil Yusuf, suami Maria, untuk menyelamatkan Yesus dengan mengungsi jauh ke Mesir. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan kisahnya melalui Injil Matius pasal 2 ayat 13-18 berikut ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, dahulu saya memperkirakan ada berpuluh-puluh atau bahkan sampai seratusan bayi yang dibunuh atas perintah Raja Herodes. Namun setelah menelaah lebih jauh dan dibantu chatbot sebagai virtual assistant saya, rupanya tidak sebanyak itu. Bethlehem itu kota kecil yang penduduknya tak sampai 2000 jiwa, mungkin tak lebih dari 300 keluarga saja. Selain itu, bayi yang ada di Bethlehem waktu itu tentulah terdiri dari bayi laki-laki dan perempuan. Yang diperintahkan oleh Herodes adalah bayi laki-laki saja, dan itu pun hanya bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah saja. Maka perkiraan saya jumlahnya sekitar belasan bayi saja. Jangan-jangan jumlahnya 11-12 dengan jumlah Rasul Yesus yang 12 orang itu, atau kurang lebih sama seperti jumlah suku Israel keturunan Yakub. Meski jumlahnya tak banyak jika dibandingkan jumlah total orang yang mengakhiri nyawanya sebagai martir, tetapi bayi-bayi itu telah mencatatkan diri mereka sebagai martir yang memiliki makna mendalam dalam karya Allah di dunia ini. Pembantaian bayi yang menunjukkan kesewenangan penguasa terhadap nyawa manusia demi mempertahankan kekuasaannya. Kelahiran Yesus yang dikabarkan akan menjadi Raja Israel itu diterima sebagai ancaman oleh Herodes, terlebih lagi setelah ia mendapat kabar dari orang-orang Majus yang datang dari jauh hendak menyambut kelahiran Yesus dan menyembahnya. Sama seperti para martir lainnya, bayi-bayi itu menjadi martir oleh karena Yesus. Tetapi yang membedakan, mereka tidak pernah tahu kalau mereka menjadi martir demi Yesus. Dan mereka itulah sejatinya para martir pertama,
menjadi martir di saat Yesus masih seumuran mereka. Mungkin kita tidak akan ditetapkan sebagai martir setelah meninggal dunia kelak. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mesti mempertahankan iman sebagai layaknya seorang martir, walaupun tidak mesti dalam skala besar. Semestinya kita tidak lagi membuka peluang untuk memilih apakah iman kita itu tegak lurus atau bisa melar seperti karet. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, pelajaran berharga dapat kita petik dari kisah Injil hari ini, yaitu tentang penyelenggaraan karya Allah di dunia ini. Sekalipun mesti menghadapi rintangan atau bahkan menghadapi penderitaan, rencana Allah tetap berlangsung tanpa ada satu kekuatan atau kuasa pun yang dapat mencegahnya. Allah tetap hadir dan membawa keselamatan bagi siapa saja yang beriman kepadanya. Tidak mesti berupa simsalabim atau adakadabra. Seperti tindakan penyelamatan bayi Yesus, Allah tidak memporak-porandakan pasukan yang datang ke Betlehem membawa maut itu, melainkan mengutus seorang malaikatnya datang kepada Yusuf dalam mimpi, menyuruh Yusuf segera bangun, lalu membawa bayi Yesus dan ibunya untuk mengungsi ke Mesir. Kita dipanggil bukan untuk menyelamatkan kehidupan iman dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, melainkan dengan menjadi cerdik seperti ular tetapi tetap tulus seperti merpati. Di kehidupan sekarang ini pun yang namanya ancaman terhadap kehidupan masih saja ada, termasuk dalam kehidupan iman kita sendiri. Masih saja ada banyak orang menderita karena kekerasan, ketidakadilan, dan bahkan karena aborsi. Nah, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita bersedia menjawab panggilan Tuhan seperti Yusuf, terutama dalam situasi dan kondisi yang penuh risiko saat ini? Cukup tegarkah kita menjadi ambasador pembela kehidupan, terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya mengatasi penderitaan hidupnya? Maukah kita menjadi duta keselamatan yang berasal dari Allah Bapa kita? Semoga kanak-kanak suci di Bethlehem mampu mendongkrak ketegaran iman kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Desember 2024. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.